Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Dan hari ini saya akan mempresentasikan terkait tugas metode penelitian, dan yang saya buat ini yaitu proposal penelitian yang berjudul Analisis Kecacatan Produk Spare Part Mesin menggunakan metode Seven Tools di perusahaan PT XYZ. Dan sebelum memulai presentasi ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Harido Muksin dengan NIM 21103120115 dari kelas A Teknik Industri. Di sini ada agenda. Yang pertama itu ada latar belakang, landasan teori, metode penelitian, dan satu lagi kesimpulan dan saran. Lanjut aja ke latar belakang. Jadi di dalam industri jasa dan produk pada saat ini sangat kompetitif dalam melayani para konsumen. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam memenuhi kebutuhan para konsumen bukan dilihat dari biaya yang dikeluarkan atau harga yang mudah dijangkau, tetapi kualitas suatu produk itu menjadi faktor yang berpengaruh. Dan perusahaan itu diharuskan untuk bekerja lebih giat untuk mempertahankan eksistensi perusahaan supaya mampu bersaing dengan perusahaan lain di bidang yang sama. Dan untuk mencapai tujuan tersebut, perlu adanya sebuah pengendalian kualitas dari produk. Kualitas sebuah produk itu sendiri itu menjadi sebuah faktor yang berdampak dalam pengambilan keputusan para konsumen untuk memilih sebuah produk di antara produk lainnya. Dan ketika produk yang diterima oleh konsumen tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, maka perusahaan itu terkait dapat mengakibatkan kerugian berupa waktu, tenaga, dan bahkan kepercayaan konsumen tersebut. Di sini ada rumusan masalah yang isinya itu adalah apa saja jenis-jenis kecacatan yang sering terjadi pada produk spare part mesin di PT XYZ. Yang kedua, bagaimana tingkat keparahan kecacatan pada produk spare part mesin di PT XYZ? Yang ketiga, apa penyebab terjadinya kecacatan pada produk spare part mesin di PT XYZ? Dan yang keempat, bagaimana efektivitas dan efisiensi penggunaan metode Seven Tools dalam menganalisis kecacatan pada produk spare part mesin di PT XYZ. Nah, dalam suatu penelitian ini ada tujuannya yaitu mengetahui faktor penyebab kecacatan pada produk spare part mesin di PT XYZ, mengetahui jenis cacat dari proses pembuatan produk spare part mesin di PT XYZ, dan yang terakhir mengetahui perbaikan yang sesuai untuk mengatasi defek yang terjadi di PT XYZ. Lalu juga di sini ada batasan masalah. Yang pertama adalah analisis hanya difokuskan pada produk spare part mesin yang diproduksi oleh PT XYZ. Terus data yang digunakan dalam analisis bersumber dari catatan dan laporan yang tersedia di PT XYZ serta hasil observasi dan wawancara dengan karyawan yang terkait. Yang ketiga, penyebab kecacatan yang diidentifikasikan hanya berkaitan dengan faktor internal PT XYZ seperti proses produksi, kualitas bahan baku, dan kinerja karyawan. Lalu berikutnya ada landasan teori. Yang pertama itu adalah pengendalian kualitas. Jadi apa itu yang dimaksud dengan pengendalian kualitas? Jadi yang dimaksud itu adalah proses pengawasan dan pengaturan kualitas produk atau layanan yang dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa produk atau layanan tersebut itu dapat memenuhi standar kualitas yang telah ditentukan. Lalu di sini ada definisi peningkatan kualitas, yaitu proses yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas produk atau layanan melalui perbaikan proses produksi atau layanan. Lalu di sini ada metode Seven Tools. Jadi metode Seven Tools itu merupakan 7 alat pengendalian kualitas yang digunakan untuk menganalisis dan memecahkan suatu masalah dalam proses produksi atau manufaktur dalam kegiatan industri. Jadi dalam Seven Tools of Quality Control itu diperkenalkan oleh
Kaoru Ishikawa, yaitu seorang ahli statistik asal Jepang pada tahun 1970-an. Nah, dan di sini ada 7 macam alat Seven Tools dalam pengendalian kualitas dan penjaminan mutu. Yang pertama adalah diagram Pareto. Diagram Pareto itu digunakan untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan masalah berdasarkan frekuensi kemunculannya. Lalu ada lalu ada diagram Fishbone atau diagram sebab akibat atau Ishikawa yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis akar penyebab terjadinya masalah kecacatan produk tersebut. Lalu yang ketiga ada histogram yang digunakan untuk menggambarkan distribusi data dan menentukan apakah data itu terdistribusi secara normal atau tidak. Keempat adalah check sheet atau checklist yang digunakan untuk memastikan bahwa semua item penting itu telah diperiksa. Yang kelima ada diagram scatter digunakan untuk menunjukkan hubungan antara dua variabel tersebut, yaitu X sama Y. Keenam adalah control chart yang digunakan untuk memantau kinerja suatu proses dan mendeteksi perubahan dalam variabilitas. Dan yang terakhir ada stratifikasi, yaitu digunakan untuk membagi data ke dalam kelompok-kelompok yang berbeda dan membandingkan kinerja antara kelompok-kelompok tersebut. Lalu berikutnya ke metode penelitian. Jadi dalam melakukan suatu metode penelitian itu ada beberapa tahap. Yang pertama adalah peneliti harus mengidentifikasi masalah terlebih dahulu. Lalu dalam penelitian ini ada maksud dan tujuannya apa. Lalu membuat studi pustaka. Yang keempat, yang berikutnya itu adalah pengumpulan data, baik data primer maupun data sekunder. Lalu habis itu, kalau sudah dapat datanya, langsung diolah menggunakan metode Seven Tools. Dan berikutnya itu adalah melakukan analisa dan melakukan hasil pembahasan tersebut. Dan terakhir itu menjadi hasil kesimpulannya. Di sini di dalam metode penelitian ada teknik pengumpulan data. Jadi peneliti akan cari data-datanya itu dengan 3 cara. Yang pertama adalah wawancara. Dalam penelitian ini dapat melakukan wawancara dengan pegawai di PT XYZ dengan menanyakan proses, prosedur, aktivitas, serta hal-hal lain yang ada dalam lingkungan kerja. Yang kedua adalah observasi. Dalam penelitian ini, hal yang diteliti pada PT XYZ adalah proses produksi yang dimulai dari bahan baku sampai menjadi produk akhir, dan setelah menjadi produk akhir, itu dilakukan kegiatan pengendalian kualitas pada produk tersebut. Dan yang terakhir adalah kuesioner. Jadi, di dalam kuesioner ini, peneliti dapat mencari data dengan membagikan kuesioner kepada para karyawan yang bekerja di PT XYZ, dan pernyataan yang diberikan dalam penelitian ini bertujuan untuk memvalidasi fishbone diagram yang telah dibuat peneliti. Lalu, di sini yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Jadi, penulis menarik kesimpulan bahwa PT XYZ itu memiliki permasalahan dalam tingkat kecacatan produk spare part mesin yang dapat berdampak pada penjualan perusahaan, dan penyebab terjadinya kecacatan pada produk spare part mesin di PT XYZ adalah faktor internal seperti proses produksinya, kualitas bahan baku, dan kinerja karyawannya. Dan selain itu juga penulis memberikan saran untuk harus melakukan evaluasi terhadap proses produksi dan kualitas bahan baku guna meningkatkan kualitas produk dan mengurangi tingkat kecacatan dengan menggunakan metode Seven Tools pada produk spare part tersebut. Sekian dari presentasi ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.